Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Oke, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dunia yang pagi hari ini sudah senyum aja mungkin karena menunggu besok bakal Idul Kurban. Wah iya betul ya, sudah akan lebaran, besok akan libur lagi walaupun kemarin-kemarin emang udah banyak libur ya. Betul sekali, tapi pemirsa semuanya untuk di pagi hari ini kita ucapin selamat pagi untuk Anda semua yang sudah bela-belain untuk bangun pagi karena mungkin satu motivasinya pengen nonton kita berdua di Selamat Pagi Sultra. Betul. Ini nggak GR tapi emang kita hobinya sih emang seperti itu. Selain nonton kita berdua pastinya juga ingin mendapatkan informasi menarik untuk di hari ini. Kira-kira ada apa yang bakal kita bagiin di hari Kamis ini pastinya ya. Baiklah kalau gitu untuk di pagi hari ini menuju Idul Kurban mungkin untuk ibu-ibu nih dan juga mungkin untuk seluruh pemirsa yang sudah mempersiapkan biasa bersih-bersih rumah. Itu satu. Terus lagi mempersiapkan sebenarnya Idul Fitri sama Idul Kurban itu kalau secara perayaan nggak ada Nggak secara jauh beda signifikan ya. jauh beda, tetap Oke. ada ketupat. Ada buras mungkin kalau di sini Iya, ya kan. ada Terus abis itu, opor-oporan opor gitu mungkin kan. kalau Idul Kurban itu ya ditambah dengan daging-daging biasanya sate tuh ya. Nah, tuh karena berhubung biasanya. besok kita akan makan makanan yang lumayan enak-enak, jadi nggak ada salahnya kalau kita ngebahas yang berat-berat juga hari ini. Oke, biar gampang tercerna ya karena kan makanannya udah enak Iya. gitu, pasti gampang untuk tercerna walaupun berat gitu ya. Seimbang lah ya. Harus seimbang ya. Kira-kira pagi ini kita akan membahas apa nih Imo? Kita bakal ngebahas walaupun lagi pandemik seperti ini, tapi pemirsa semuanya kita ingetin lagi bahwa untuk pemilihan kepala daerah nanti ini tetap berjalan walaupun di pandemik ini. Tapi yang seperti kita ketahui bahwa memang mundur jadwalnya yang seperti yang kita ketahui bahwa itu untuk pesta demokrasi sendiri akan dimulai di September, tapi dengan pandemik ini diundur di bulan Desember nanti. Tepat sekali dan ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tadi Imo sudah sebutkan. Awalnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 September, tapi sesuai dengan peraturan yang baru ini akan dimulai pada 9 Desember 2020. Dan pemirsa, peraturan ini mewajibkan untuk seluruh tahapan pemilihan kepala daerah sesuai dengan protokol kesehatan untuk COVID-19 di pandemik ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut tidak ada alasan kuat pemilihan kepala daerah dilaksanakan di 2021. Oke, dan pastinya hingga kini tahapan pemilihan terus berjalan dan sejak 15 Juni 2020 Komisi Pemilihan Umum itu resmi melaksanakan tahapan sesuai standar pencegahan COVID-19 ya. Namun KPU membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit. Dan ini untuk membiayai pengadaan alat perlindungan diri atau APD dan perlengkapan disinfeksi di 270 wilayah pemilihan yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten termasuk 7 daerah di Sulawesi Tenggara. Baik pemirsa, dan tentunya juga ini Komisi Pemilihan Umum yang dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah nih saat pandemi COVID-19 yang saat ini memang sangat akan sedikit sensitif sebenarnya. Betul. Apalagi seperti yang kita ketahui setiap pesta demokrasi itu selalu ada hal-hal yang membuat antara satu dengan yang satunya itu selalu kayak tabrakan gitu ya. Betul sekali. Tapi kita harus berdamai karena memang ini bukan hal yang direncanakan. Kita berada di fase pandemik COVID-19 dan untuk di new normal ini pemilihan kepala daerah yang sudah diatur tentunya dari Komisi Pemilihan Umum sendiri itu tetap harus dijalankan ya. Dan ini bukan hanya terkait kesehatan masyarakat Jihan, tetapi juga proses demokrasi yang dilaksanakan di tengah pandemi ini akan membuat masyarakat kurang berpartisipasi. Tapi semoga untuk selalu sosialisasi dari pihak Komisi Pemilihan Umum ini akan tersampaikan. Ya walaupun kita ketahui untuk sekarang mungkin memang nggak ada face to face, tapi selalu yang namanya virtual. Betul sekali. Dan bukan cuma tentang kesehatan, terus juga tentang kurangnya partisipasi mungkin. Ini juga tersangkut atau berhubungan dengan potensi korupsi dan politik uang sangat terbuka ya nanti di pandemi ini. Bantuan sosial yang dikucurkan saat pandemi itu bisa saja
itu diselewengkan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah, demikian juga dengan politik uang. Jadi memang harus diwaspadai nih Mo ya, bukan cuma masalah kesehatan, terus juga kurangnya partisipasi masyarakat, tapi mungkin saja nanti akan ada celah untuk yang namanya politik uang atau money politik. Betul, namun pemirsa ya, meski demikian Komisi Pemilihan Umum saat ini juga terus melakukan sosialisasi seperti yang kita bilang sebelumnya, ini mengenai akan sosialisasi tahapan dari berbagai langkah agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif meski dalam masa pandemi COVID-19. Oke, dan semoga saja nih ya Komisi Pemilihan Umum itu memang sudah siap dan menyiapkan langkah antisipasi akan berbagai persoalan yang nantinya pasti akan bermunculan satu persatu ya. Apalagi kalau misalnya sudah semakin dekat dengan Desember 2020, itu mulai tuh satu dan akhirnya berjamur masalah-masalah, dan semoga semuanya itu sudah siap ya dengan jawaban-jawaban yang mungkin akan muncul dari pertanyaan yang akan menghadang. Waduh. Oke deh, pemirsa semuanya, dan ini sesuatu hal kabar baik sebenarnya karena walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, sosialisasi tetap dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga ini harapan mereka dan kita semua tentunya bisa sampai di masyarakat karena ini salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk tidak apatis mengenai politik, karena untuk menjaga dan juga menjadi bagian mendorong majunya daerah kita, khususnya untuk daerah masing-masing. Tepat sekali ya. Dan Jihan juga sudah melihat ya dari teman-teman dari KPU juga itu ya, itu sudah membuat beberapa sosialisasi gitu ya. Dan sekarang sih kebanyakan memang sosialisasi lewat media sosial seperti itu, lewat video, lewat foto yang bisa membangkitkan awareness kita tentang betapa pentingnya untuk mengikuti pemilihan umum di Desember 2020. Dan meski demikian, pemirsa, ini dibutuhkan juga kerjasama antara kita sebagai masyarakat sipil, masyarakat untuk tetap bersama-sama untuk mensupport ya nanti pemilihan kepala daerah di bulan Desember 2020, ikut serta menyukseskan, itu yang paling penting. Oke, itu yang paling penting. Wow. Oke pemirsa, untuk di pagi hari ini ya mungkin sementara menikmati sarapan pagi atau sementara menikmati suasana pagi untuk di pagi hari ini dengan terik mentari yang begitu sepoi-sepoi. Angin ya? Angin ya, sepoi-sepoi ya. Itu harusnya angin ya. Iya benar-benar ya. Jangan lupa tentunya untuk makan yang besar akan protein. Terus jangan lupa juga untuk memperkaya air mineral pemirsa biar nggak gampang dehidrasi. Dan mungkin juga untuk seluruh umat muslim di Indonesia atau di seluruh dunia, ini pasti lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut besok hari Idul Adha atau Idul Kurban. Oke, ini berarti sudah siap-siap ya. Mungkin ada yang mau pulang kampung ya, mungkin ya berkumpul bersama keluarga. Ingat kalau misalnya memang bukan dari zona merah ya kan, itu mungkin bisa tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya tempat Anda memang termasuk zona merah, mungkin bisa stay at home aja dulu ya. Nah, itu dia ya untuk kebaikan kita semuanya. Oke. Baik pemirsa, kita memberikan informasi ini berita pertama untuk di Selamat Pagi Sultra, yakni soal Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara yang meluncurkan 4 buku sekaligus mengenai pemilu 2019 dengan judul Dilema Badan Penyelenggaraan Pemilu, Data dan Informasi Permasalahan Hukum Pemilu 2019, Membaca Pemilih Sultra 2019, dan Profil Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terpilih hasil pemilu tahun 2019. Kita akan menyaksikan berita selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Selamat Pagi Sultra. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri, hijau, dan tertata rapi. Aku
pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kota Kendari, tepatnya di Citraland Kendari bersama Mbak Bella dan Mas Tata sebagai marketing eksekutif di Citraland Kendari. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini. Mungkin Mbak Bella bisa jelaskan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini, untuk promo yang ada di Citraland, kita ada beberapa. Yang pertama kita ada promo elektronik, itu biasanya TV atau AC seperti itu. Juga ada promo furnitur dan juga voucher belanja. Dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko. Kita ada promo cicil DP selama setahun, nanti di cicilan ke-6 baru bisa langsung dihuni. Kita juga sudah free BPHTB, AJB, dan juga asuransi. Seperti itu. Nah, untuk Mas Tata sendiri nih, strategi apa yang ditawarkan Citraland Kendari dalam menggait konsumen baru? Oke, baik Mbak. Kalau kita berbicara masalah strategi, mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing, tapi dengan protokol seperti memakai masker, memakai kaos tangan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran, terus gathering di bank, kemudian open house seperti itu. Kalau untuk sekarang sih strateginya mungkin seperti itu saja dulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mbak Bella. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa langkah-langkah Citraland Kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya? Oke. Seperti yang kita ketahui Mbak, sekarang kan kita lagi masih pandemi ya, memasuki new normal, jadi mungkin semua kalangan kena, termasuk kita juga Citraland Kendari. Kalau untuk langkah-langkahnya, ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor, tapi ada juga yang sangat sulit untuk kita temui. Jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon, via telepon ataupun WhatsApp. Untuk membagikan promo apa saja yang ada di Citraland Kendari. Lewat daring ya Mbak? Iya, lewat daring juga. Kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor, ya seperti yang Mas Tata bilang tadi, kita masih melakukan protokoler itu, mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan, seperti memakai masker dan face shield juga. Seperti begitu mungkin. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mas Tata. Seperti apa sih konsep dari tipe hunian yang terbaru saat ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk yang terbaru, jadi kami itu ada dua tipe yang baru mau launching ini, seperti Vienna Boulevard, terus tipe Sofia. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard. Jadi kalau untuk ukuran kafling, Vienna Boulevard ini ada dua tipe, yang pojok dan yang tengah. Nah, yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya, 245. Kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu. Nah, kemudian tipe Sofia ini terdiri dari beberapa tipe juga. Itu yang khususnya yang di pojok seperti Sofia 9, Sofia 8 itu ukuran tanahnya beda-beda. Seperti Sofia 8 yang lebar tanahnya itu 8 x 16, kemudian Sofia 9 x 16, tapi yang tengah itu semuanya sama, ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama, tipe 82, seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citraland Kendari. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citraland Kendari. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima,
pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat, mari lebih memahami lagi 3 status pasien COVID-19 agar lebih paham dan terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Orang dalam pemantauan ODP belum menunjukkan gejala sakit. Orang di kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif corona, sehingga harus dilakukan pemantauan. 2. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti batuk, pilek, demam tinggi, hingga sesak napas. Orang dalam kategori ini harus diperlakukan sesuai prosedur atau protokol kesehatan yang tepat. PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak langsung dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable COVID-19. 3. Suspek. Orang yang menunjukkan gejala kuat terjangkit COVID-19 diduga kuat telah melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Pasien suspek akan diperiksa spesimennya menggunakan 2 metode, yakni polymer chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Sultra cerdas untuk bangsa. Baik, balik lagi untuk di Selamat Pagi Sultra untuk di pagi hari ini, hari Kamis. Betul. Ya. Sebelum masuk di hari Jumat besok, kita berikan dulu informasi menarik spesial untuk Anda di pagi hari ini. Dan kita akan berikan informasi yang pertama, datangnya dari berita mengenai Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara ini meluncurkan 4 buku pemilu di tahun 2019 dengan judul Dilema Badan Penyelenggaraan Pemilu, Data dan Informasi Permasalahan Hukum Pemilu 2019, Membaca Pemilih Sultra 2019 dan Profil Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terpilih hasil pemilu tahun 2019. Seperti apa berita selengkapnya? Yuk kita simak bersama-sama. Empat buku ini menceritakan tahapan pemilihan umum 2019 mulai dari tahap awal hingga terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2024. Rektor Universitas Al-Ulum, hari ini beliau kami undang sebagai kita menyambut baik antusias publik ya di dalam berpartisipasi yang menjadi peserta, walaupun ini kita lakukan dengan persiapan yang pendek, tetapi antusias juga masyarakat kita lihat cukup baik dengan melalui media Zoom meeting, kemudian Facebook, kemudian akun YouTube yang dimiliki KPU Provinsi. Kelihatannya mereka antusias. Jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota agar sejak dini sudah mendokumentasikan seluruh ya, data dan informasi yang dimiliki untuk nantinya ketika selesai setiap tahapan pilkada ini di 7 kabupaten kota itu bisa dirampungkan dan bisa dibuatkan semacam buku seperti apa yang akan ditradisikan oleh
KPU Provinsi yang tadi kita saksikan. Launching buku ini merupakan yang pertama selama KPU Sultra dibentuk dan rencananya akan dijadikan tradisi, sehingga bisa menjadi dokumentasi yang berdasarkan data dan fakta yang dirangkum dalam sebuah buku. Buku-buku tersebut nantinya diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara, khususnya pada bidang politik. Selain buku, KPU Provinsi Sultra juga nantinya akan membuat e-book dan akan diposting melalui akun resmi KPU Sultra, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Alwario. Ini tujuannya tentu kami ingin mentradisikan ya bagaimana mendokumentasi pemilu itu ya, tidak hanya berdasarkan daya ingatan ya, tetapi juga berdasarkan data dan fakta yang tertulis. Nah, sehingga KPU Provinsi mengambil inisiatif untuk mendokumentasikan bagaimana tahapan pilkada di Sulawesi, tahapan pemilu maupun pemilihan di Sulawesi Tenggara itu dilaksanakan, baik atau buruknya itu dalam bentuk historik ya. Yang akan cerita adalah buku-buku ini. Nah, dan ini bukan untuk kebutuhan KPU semata ya, tetapi bagi kebutuhan peserta publik ya, bagi juga kebutuhan akademik dalam rangka misalnya nanti mereka akan melakukan riset terkait dengan riset-riset demokrasi, riset-riset kepemiluan. Ya, data-data ini mereka tidak kesulitan lagi. Dari Taswin Tahang, Metro TV, Selanjutnya, keluarga besar Balai Latihan Kerja Kendari mengunjungi para korban bencana banjir di Desa Laloika, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, dan desa lain juga yang dikunjungi yakni Desa Belatu dan juga Wonua Monapa. Seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Dalam kunjungan ini, keluarga besar Balai Latihan Kendari memberikan sejumlah bantuan berupa beras 5 kg sebanyak 20 karung. Rp2.000 masker dan uang tunai yang diserahkan di Posko Nahdlatul Upama Peduli Banjir Kabupaten Konawe. Atas nama DJNU Kabupaten Konawe dan masyarakat Konawe, khususnya daerah yang terkena bencana, dengan senang hati dan berdoa mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh DJNU Kota Kendari senantiasa diberikan kerasan oleh Allah SWT. Alhamdulillah mereka walaupun posko pengungsian, tetapi saya melihat kekompakan mereka, kebersamaan mereka dalam bergotong royong bersama-sama mengatasi kesulitan yang mereka alami. Ya, ditambah lagi dengan kunjungan kami tadi, alhamdulillah mereka tambah semangat dan saya sendiri memberikan dorongan semangat untuk mereka supaya bersabar menghadapi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tentu saja ada akhirnya, dan kalau lolos dari ujian ini insya Allah akan menghasilkan insan-insan yang lebih sabar lagi, dan mereka tidak sendiri. Insya Allah keluarga, khususnya tadi kita kunjungi posko peduli NU. Ya, mudah-mudahan warga NU dan warga masyarakat Sulawesi Tenggara yang baik ingin berbagi akan banyak yang bisa membantu mereka. Dan saya janji pada mereka mudah-mudahan dalam waktu dekat ini atau sebelum Idul Adha atau setelah, saya akan kunjungi mereka lagi. Ode juga mengajak seluruh masyarakat agar turut meringankan beban masyarakat Konawe yang sedang dilanda bencana banjir di Kabupaten Konawe. Bantuan ini diterima Ketua Lasismu Konawe, Muhammad Agus. Saya Muhammad Agus mewakili, dan kebetulan saya sebagai Ketua Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazis NU Kabupaten Konawe mengucapkan banyak terima kasih lah secara pribadi dan lembaga
kepada Bapak Kepala BRK Kendari, dalam hal ini pribadi Bapak Laudi Polondo, telah menyempatkan jauh-jauh dari Kendari karena kepedulian beliau ya. Tadi banyak ibu-ibu juga yang sangat menyambut beliau karena beliau datang langsung ke dapur umum kami. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan atas kehadiran beliau di Kabupaten Konawe khususnya bisa memberi dan memotivasi pejabat-pejabat yang lainnya lah gitu, supaya melihat langsung keadaan. Tadi kan Bapak Kepala BRK melihat langsung kondisi pengungsi, kemudian di dapur umum yang kami titikan, melihat langsung bahwa memang kondisi banjir di Konawe ini belum usai, masih banyak, cukup banyak beberapa rumah yang masih tergenang seperti itu, tergenang air. Jadi pengungsi yang masih mengungsi di pengungsian itu masih cukup banyak. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran beliau, dan kehadiran beliau cukup memberikan motivasi buat kita semua. Ya, untuk relawan khususnya tambah semakin semangat lah pada dasarnya seperti itu. Dari Kendari, Taswin Tahang, Megdo TV melaporkan. Oke pemirsa, ini mengenai dari Balai Latihan Kerja yang telah mengunjungi untuk masyarakat yang terkena korban bencana banjir di Desa Laloika ya. Semoga juga tergerak untuk para instansi lain juga dan juga mungkin komunitas yang kalau kita lihat di Kendari sendiri, setiap ada bencana bukan hanya di Sulawesi Tenggara, di Indonesia ya, itu selalu memang antusiasnya untuk menggalang dana, tentunya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini juga mungkin yang terkena bencana. Oke, dan mungkin ini salah satu sifat khas orang Indonesia juga sih Mo ya, yaitu gotong royong. Jadi benar-benar tenggang rasa gitu, kalau misalnya ada satu yang lagi sakit mungkin atau lagi terkena bencana, mungkin banyak sekali yang ikut membantu seperti itu ya. Oke, maka dari itu pura-pura sakit jangan dong. Itu tenggang rasa lo berarti. Iya, karena saya peduli gitu ya. Betul. Jangan makanya. Maka pemirsa ya, karena Indonesia terkenal sekali akan itu ya, persatuan, itu gotong royong ya. Betul. Jadi dan juga kita harapkan bersama semoga untuk kejadian-kejadian mungkin seperti bencana alam ini semoga sudah tidak terjadi lagi untuk di Indonesia. Dimulai dari kita semua, ya kan, dengan selalu menjaga alam kita. Karena saya yakin ya, dimanapun kita tinggal, entah di Indonesia atau di belahan bumi manapun, bumi adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Wow, save the earth kalau begitu ya. Save the earth pastinya dengan cara ya tidak membuang sampah sembarangan mungkin kalau untuk banjir ya kan. Terus abis itu juga jangan menebang pohon sembarangan juga gitu kan. Memang balik lagi itu adalah ke manusia-manusianya nih, kita bisa tanggung jawab apa enggak ya. Nah. Oke pemirsa, untuk Anda semuanya semoga sadar ya untuk hal itu dan bisa diterapkan dimulai dari lingkungan kecil, dari diri kita, keluarga dan juga orang banyak. Oke, baiklah pemirsa. Untuk di Selamat Pagi Sultra, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, yaitu terkait rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dan penyampaian pendapat akhir fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari 2019 yang kini telah disetujui. Kira-kira seperti apa beritanya? Nanti ya, kita tahan dulu setelah jeda pariwara yang berikut ini. Halo sahabat Sultra Cerdas, sebentar lagi tahun ajaran baru akan dimulai nih. Nah, bagi kalian yang akan mendaftar menjadi siswa baru, sudah tahu kan? Sekarang, sistem pendaftaran siswa baru dilakukan secara online loh, atau dikenal dengan PPDB online. Jadi, kalian bisa tetap stay at home di masa pandemi COVID-19 ini. Sistem PPDB online diberlakukan tentu karena memiliki manfaat yang besar loh bagi dunia pendidikan kita. Mau tahu seperti apa manfaatnya? Yuk kita simak bersama. Ada beberapa manfaat dari PPDB online bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga bagi sekolah. Yang pertama, efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan reputasi sekolah itu sendiri jika melaksanakan PPDB secara online. Yang ketiga,
memberikan akses yang luas kepada masyarakat. Dan yang keempat, tersedianya sebuah basis data yang terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun bagi pihak sekolah dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, manfaat dari PPDB online bagi siswa dan orang tua siswa antara lain: pertama, mempermudah untuk melakukan pendaftaran siswa baru. Kedua, mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru. Yang ketiga, menjadi lebih tertib dan mudah terpantau. Dan yang keempat, fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu tadi manfaat penerapan PPDB online ya, atau pendaftaran siswa baru secara online. Dengan PPDB online, sekaligus membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Dengan tetap di rumah, sambil melakukan pendaftaran siswa baru secara online ya. Cerdas Ultra untuk bangsa. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan,
Spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Baik pemirsa, untuk di Selamat Pagi Sultra di pagi hari ini, semoga Anda masih tetap setia untuk menikmati Selamat Pagi Sultra untuk mengupdate seluruh informasi menarik Anda, spesial di hari Kamis hari ini. Betul sekali, dan pastinya juga untuk pemirsa kembali diingatkan untuk selalu menyaksikan kita setiap pagi dari Senin sampai Jumat jam 8 pagi ya di mac.tv, atau pemirsa juga bisa langsung aja cek di YouTube kita di Media Kendari. Dan tentunya juga jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share biar semua orang tahu dan juga bisa sepaham dengan kita. Kalau memang setiap jam 8 pagi hanya 2 manusia di bumi ini yang harus wajib disaksikan. Hanya kita berdua ya, seperti itu ya. Oke pemirsa, di pagi hari ini atau di awal-awal acara tadi sempat membahas soal sosialisasi atau dari Komisi Pemilihan Umum mengenai pemilihan kepala daerah di bulan Desember 2020 mendatang. Ini terkait akan suasana yang memang tidak diinginkan, yaitu di pandemi sekarang ini. Tapi bukan berarti kita semua akan apatis akan hal itu, karena dari Komisi Pemilihan Umum ini sudah dari sekarang, bahkan mungkin mulai dari beberapa bulan yang lalu sudah mulai jor-joran untuk mensosialisasikan akan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Betul sekali, dan bukan cuma dari KPU aja nih Imo ya, jadi memang ada beberapa pihak lainnya juga yang sudah mulai menyiapkan strategi dalam mengawasi pemilihan kepala daerah khususnya di Sulawesi Tenggara, dan salah satunya itu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, itu dia sudah bersiap-siap juga nih Mo ya. Betul sekali. Nah, pihaknya juga ini akan memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten pemirsa di Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Desember 2020 mendatang nanti. Oke. Dan kini juga ini tengah menyiapkan rancangan ketiga pengawasan tersebut, seperti pengawasan langsung yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan juga selanjutnya pengawasan tidak langsung seperti pemantauan di media sosial. Oke, ini paling penting juga ya, karena terkait dengan hoax yang pasti banyak sekali ya, mendekati bulan Desember 2020 itu dia. Itu pasti hoax juga sudah mulai banyak, maka dari itu pengawasan atau pemantauan dari media sosial pun itu juga digencarkan ya. Bahkan rencananya pengawasan media sosial itu akan dibentuk tim yang akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Kementerian Informasi yang akan fokus terhadap pemantauan akun-akun bodong yang tidak bertanggung jawab. Ya. Baik, jadi untuk pemirsa semuanya, ini kalau tadi kan ini sudah ada timnya ya, tapi karena kita sebagai warga Indonesia asli gitu ya, berarti untuk pemilihan kepala daerah memang adalah menjadi tanggung jawab kita semua harusnya. Betul. Makanya kita nggak boleh apatis, kita harus melek politik. Dan juga dari sekarang juga nih pemirsa, untuk Anda semua mungkin yang nanti di bulan Desember yang dapat bagian untuk memberikan hak suara di kabupaten gitu ya. Dari sekarang udah boleh dipilih kira-kira kepala daerah yang sesuai visi dan misi, dan itu harapan kita semua untuk membangun daerah khususnya untuk Sulawesi Tenggara mendatang. Oke, itu dia yang paling penting ya. Jadi jangan cuman itu menjadi tanggung jawab yang di atas mungkin ya, tapi harus secara sadar ini adalah tanggung jawab kita bersama juga untuk mengawal dari yang namanya Pesta Demokrasi nanti di Desember 2020.
Baik pemirsa, di pagi hari ini untuk di hari Kamis ya, atau Anda mungkin yang belum atau masih beraktivitas di luar rumah hari ini, kita ingatkan lagi agar tetap menjaga kesehatan, menjaga diri untuk terhindar dari radikal bebas. Betul. Dalam hal ini mungkin COVID-19. Jangan lupa dipakai maskernya ya. Iya, terus pakai rajin cuci tangan pakai disinfeksi atau disinfektan. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak ya, dan yang paling penting jaga imun biar nggak stres, takutnya nanti depresi, menghasilkan hal yang buat kita sakit. Waduh, apalagi besok ini udah mau Idul Adha gitu ya, udah mau Lebaran. Jadi pemirsa harap hati-hati aja kalau misalnya memang mau pulang, sekali lagi diingatkan ya, jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan, physical distancing. Terus juga mungkin kalau misalnya memang zona wilayah Anda memang zona merah ya kan, itu pasti sholat Idul Adha-nya juga tidak dilaksanakan di masjid pasti Imo ya. Untuk pemirsa semuanya, jadi jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Supaya apa? Supaya Lebarannya tuh lebih enak, lebih bisa kumpul-kumpul lagi. Dan ya? bisa dinikmati. Itu dia yang paling penting. Baik pemirsa, untuk Anda semua di pagi hari ini, kita tadi sempat menyinggung soal berita mengenai rapat paripurna betul. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Ini akan kita sampaikan informasinya tentunya, Jihan ya, spesial untuk Anda semua. Oke, jadi langsung saja ini adalah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Ini menyampaikan pendapat akhir fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari 2019 yang kini telah disetujui. Seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. Salah satunya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyarankan untuk membentuk pelayanan umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah kota diimbau untuk tidak abai akan infrastruktur, utamanya saluran air drainase perkotaan yang kerap meluap hingga menimbulkan banjir. Yang ketiga, fraksi PKS mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum lainnya, namun kembali kami mengingatkan kepada pemerintah kota dan kita semua agar tidak abai terhadap infrastruktur, terutama saluran air drainase perkotaan yang kerap berdampak pada banjir siklus tahunan, dan penataan daerah aliran sungai yang harus menjadi perhatian dengan melibatkan masyarakat agar kejadian musibah banjir tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari, kini telah disetujui fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari dan diterima serta ditandatangani. APBD kita 2019 hari ini dinyatakan diterima oleh DPRD dan seterusnya akan kita lanjutkan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi. Tentu berbagai catatan dari fraksi-fraksi tadi menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Kendari dalam melaksanakan dan pengelolaan anggaran ya, baik di tahun 2020 ini maupun nanti di tahun 2021. Kami mencermati betul tadi beberapa catatan dan saya kira semuanya konstruktif ya untuk kebaikan dan maksimalisasi pelayanan kita kepada masyarakat Kota Kendari. Sampai dengan 9 Juli 2020. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Mik.TV melaporkan. Baik pemirsa, di Selamat Pagi Sultra ini berita selanjutnya masih mengenai dari Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ini datangnya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Bapak Abdul Rahman Soleh yang kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara periode 2020-2025. Kita saksikan bersama-sama berita selengkapnya. Kita bisa merebut Ketua DPRD. Nah, kita berharap yang akan datang Ketua DPRD dipertahankan, kita juga bisa merebut kembali kejayaan PAN menjadi gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Musyawarah Wilayah 5 Partai Amanat Nasional digelar pada Rabu 29 Juli 2020 di Kota Kendari. Abdul Rahman Saleh terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara periode 2020-2025.
bagaimana diketahui banyak sekali saudara kita yang kurang beruntung yang saat ini di PHK atau dirumahkan. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita sebagai eksekutif, sebagai anggota legislatif, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka-mereka yang saat ini tertimpa musibah, terpaksa diberhentikan atau dirumahkan. Muswil dipimpin langsung Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara virtual dan menyampaikan agar seluruh kader bergerak bersama, membesarkan partai di seluruh pelosok tanah air demi menjangkau aspirasi rakyat. Di Muna Barat, itu di Konawe Selatan, itu semuanya Konawe Utara itu yang harus dipastikan semua anggota DPR kita berbicara mengenai bagaimana kita memperjuangkan nasib rakyat. Abdurrahman Saleh kepada wartawan mengatakan, Pan Sultra terus bergerak membaca naluri dan keinginan hati rakyat melalui musyawarah, konsolidasi diharapkan semakin kuat dari daerah hingga pusat. Tentunya semua partai politik menginginkan sebagai pemenang di setiap event baik legislatif, eksekutif, dan kita harapkan semua ini konsolidasi, rapatkan barisan, mengevaluasi, terus dari hari ke hari kerja-kerja politik kita akan tentukan mendekati tokoh politik, tokoh masyarakat, pemuda, agama, semua lintas sektoral untuk kita sama-sama membangun Sulawesi Tenggara baik dari sekolah kota maupun nanti usaha puncaknya legislatif dan gubernur. Tim Liputan Metro TV melaporkan. Oke pemirsa di Selamat Pagi Sultra ya, yang mungkin hari ini jadi salah satu penyemangat Anda karena tiba-tiba bangun langsung ketawa ke TV sendiri karena bukan orang gila kan. Harusnya ada alasan dong ya. Iya, segala sesuatunya harus ada alasannya, pemicunya. Betul. Kan nggak mungkin tiba-tiba hihihi. Hahaha. Oh itu memang ada yang aneh berarti. Tapi mungkin bisa jadi mungkin lagi dengar headset. Oh, iya, atau benar. lagi teleponan sama seseorang yang membuatnya dia mungkin terlihat funny atau Betul, lucu betul untuk di sekali. pagi hari. Tapi kalau kelihatannya mungkin I don't see something funny. I don't see something funny. Wah, kamu bahasa Inggrisnya jago banget. Aku harus belajar dari kamu kayaknya ya. Iya, kepala kamu memang besar sih. Oke, dan pastinya pemirsa semuanya jangan lupa untuk selalu memfollow juga sosial media kita di Media Kendari COM ya. Itu bisa ngupdate semuanya karena berita-berita juga diposting di situ, Imo. Betul sekali, dan tentunya juga untuk pemirsa semua yang belum follow Instagram dari Media Kendari, silakan langsung di follow dari sekarang, Media Kendari COM. Yes, COM. Oke ya. Bukan KOM tapi COM. Oke, itu dia ya. Baik pemirsa, untuk di pagi hari ini juga untuk Anda semuanya kita ingatkan kembali agar selalu mengupdate berita terbaru, terkini dan terupdate, terbaru, terkini, terhot ya. Semuanya ya, hanya ada di lah. Selamat Pagi Sultra, dan silakan langsung di streaming di Mac.tv atau di channel YouTube kita di Media Kendari. Karena berita yang satu ini akan segera kita hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Datangnya dari pemerintahan Arab Saudi. Tahun ini membatasi jumlah jamaah haji yang hanya berjumlah sampai 1.000 orang saja. Ini juga berlaku khusus untuk bagi mereka yang sudah berada di negara tersebut. Seperti apa berita selengkapnya kita akan saksikan bersama-sama setelah jeda pariwara berikut ini. Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra Cerdas untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring terpuruknya aktivitas kita semua saat ini di tengah wabah COVID-19
Mari bersama kita tetap dalam doa dan kekuatan menghadapi cobaan yang suatu saat akan memperlihatkan hikmah di balik semua ini. Semoga kita semua tetap kuat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah kali ini. Karena Ramadan bulan yang hikmah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap kuat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah kali ini. Karena Ramadan bulan yang penuh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pribadi dan Badan Kesra serta Humas dan Protokoler Kabupaten Konawe mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk seluruh kaum muslimin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama Jihan dan Imo untuk di Selamat Pagi Sultra. Pastinya dari jam 8 pagi kita udah standby untuk ngasih berbagai macam informasi menarik untuk pemirsa semuanya. Mungkin lagi di rumah, atau lagi di kantor, atau mungkin lagi menangga kali ya pagi-pagi. Ada nggak sih, Bo? Ada. Ada ya? Ada. Wow. Tapi secara personal mau ngucapin dulu terima kasih untuk seluruh tim kreatif, untuk kerabat kerja. Memang ini salah satu penyemangat kita karena selalu ada hal yang menyuntik kita. Banget. Ibaratnya kayak pil gitu membuat kita semangat. Active pills gitu ya. Iya, happy pills. Kayak ada pergerakan-pergerakan tambahan yang membuat kita kayak out of the box. Kita jadi ketawa-ketawa di sini. Terima kasih loh teman-teman untuk di Selamat Pagi Sultra Crew nih luar biasa ya, mulai dari kameramennya, dari yang mega clippernya, semuanya tuh lucu semuanya. Terima kasih, tapi ini menjadi satu paketan yang lengkap sekali. Mungkin aja kalau bukan kita berdua yang nggak bakal selucu ya, itu bakal kayak sih. Gini ya. Tetap lagi ujung-ujungnya ke kita ya Pak ya. Dan ini juga apa yang namanya ya, salah satu cara kita juga sebenarnya untuk menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan ke orang terdekat kita adalah memang harus membangun chemistry. Dan ini mungkin juga salah satu yang dilakukan kenapa dari sekarang dari Komisi Pemilihan Umum disosialisasikan mulai dari yang kemarin, sekarang sampai akan datang mengenai pemilihan kepala daerah di 2020 mendatang nanti. Ini harapannya tentunya agar tersampaikan dan bisa nanti actionnya untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa berjalan dengan baik. Betul sekali ya. Tadi kita juga sudah sempat menyinggung tentang menyiapkan rancangan gitu ya. Betul. Untuk pemilihan Desember 2020 nanti. Selain tentang melibatkan elemen masyarakat, terus juga pengawasan kepada sosial media mungkin ya. Dan yang terakhir itu adalah juga tentang penanganan politik uang ya. Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi terkait dampak yang disebabkan dan melaksanakan patroli pada saat minggu tenang. Itu tetap dilakukan. Harus. Betul. Karena memang ada batasan-batasannya gitu kan ya. Kalau udah masuk minggu tenang ya memang udah nggak boleh gitu ya. Dan pemirsa kita ingatkan lagi agar tetap menghindari hal-hal yang membuat nanti bisa sensitifnya. Oke. Seperti money politik. Itu dia paling rapuh banget itu. Jangan ya. mau dibeli hak suara Anda dengan nilai. Betul sekali. Betul. Harus punya rasa sendiri, harus punya jiwa empati yang besar, respect yang besar, karena dengan hak suara yang kita sumbangkan ini sama halnya kita menyumbangkan semangat kita, kekuatan kita untuk membangun daerah Sulawesi Tenggara. Untuk Anda mungkin di 2020 nanti yang ikut daerahnya ikut serta untuk di pemilihan kepala daerah. Oke, sudah siapkah untuk berpesta demokrasi di Desember 2020 nanti? Siap. Wah, kameramen di depan langsung siap. Wah, apalagi saya siap sekali ya. Siap sekali untuk kita berdua ya, karena disitulah biasanya kita ikut bagian ya. Ikut bagian 16 titik ya. 16 titik untuk ikut sosialisasi KP, tapi menyenangkan. Tepat banyak sekali. ilmu-ilmu baru yang kita nggak tahu jadi tahu.
etika-etika dan Ya, juga benar. memang ada beberapa kode etik yang memang nggak bisa dilakukan dan hanya kita tahu dan kita sampaikan kepada orang-orang terdekatnya kita pada akhirnya ya. Betul sekali. Memang dimulai dari yang deket-deket dulu berarti Imo ya, dari keluarga terdekat, dari teman-teman biar mengedukasinya itu nggak langsung yang nggak langsung yang luas gitu kan ya. Nggak langsung kaget gitu, enggak gitu ya. Baik pemirsa, kita berikan informasi dari mancanegara spesial untuk Anda semuanya ini mengenai jamaah haji. Oke. Ya, datang dari pemerintah Arab Saudi yang dimana tahun ini membatasi jumlah jamaah haji pemirsa. Hanya 1.000 orang saja khususnya bagi mereka atau khusus ini bagi mereka yang sudah berada di negara tersebut. Dan ini juga berarti jutaan umat Islam lainnya dari berbagai negara harus ikhlas hanya bisa menyaksikan ibadah haji lewat internet termasuk diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Seperti apa berita selengkapnya kita ikuti bersama-sama. Pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu tahun 1441 Hijriah ini membuat para calon jamaah haji di Amerika yang sudah berencana ke Mekah harus puas menyaksikan ibadah haji di Tanah Suci lewat internet. Sekarang kan udah banyak YouTuber dari semua negara, update terus. Joko dan istrinya Evi Supriyanto warga Rockville, negara bagian Maryland, tetap semangat untuk berangkat tahun depan. Wah, rasanya Bu pengen banget bener. Keinginan kita tetap kalau memangnya tahun ini dibuka pun kita juga nggak bakalan cancel gitu ya. Begitu pula dengan Ake Pangestuti yang tinggal di San Ramon, California bersama keluarganya. Seperti biasa puasa dan lebaran haji di rumah aja dulu. Dengan harapan tahun depan kita bisa pergi lagi, coba lagi tahun depan insya Allah. Dari sekitar 2 juta muslim yang biasanya menunaikan ibadah haji di Arab Saudi setiap tahunnya, sekitar 11.000 diantaranya berasal dari Amerika. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji secara global ini sudah pernah terjadi beberapa kali, tapi berabad-abad lalu. Terakhir tahun 1800-an saat terjadi epidemi kolera. Sedangkan selama abad ke-20 dan awal 21 ini, Arab Saudi tetap menerima calon jamaah di tengah merebaknya MERS tahun 2012, kemudian Ebola sejak tahun 2014 hingga 2019. Arab Saudi hanya menolak calon jamaah dari negara yang paling parah terpapar. Namun dengan COVID-19 sulit dilakukan karena tidak ada satu negara pun yang bebas dari virus corona. Bahkan saat pengumuman pembatalan 23 Juni lalu, kasus positif di Arab Saudi sudah melebihi angka 160.000 dan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia. Menurut Ustadz Joban dari Redmond, negara bagian Washington, pembatalan haji tahun ini adalah keputusan yang terbaik. Bayangkan aja di Mina, Arafat itu kan tidak mungkin sekian juta bikin distant. Dan itu memang diharuskan dalam agama kita. Segala sesuatu yang akan membinasakan baik individu maupun orang lain, mesti jauhkan. Apalagi jika kesempatan selalu terbuka setiap tahun. Khususnya bagi para calon jamaah dari Amerika Serikat yang dikaruniai banyak kemudahan. Sudah bayar hotel sebenarnya. Nah kita agen-agen kebanyakan di dunia ya tetap aja nunggu. Kalau kamu mau withdraw sekarang berarti denda 500. Kalau withdrawnya setelah diumumkan itu dikembalikan full. Seperti halnya Joko Supriyanto yang tidak kehilangan uangnya 1 peser pun. Yang cancel bukan dari kitanya tapi pemerintahan Arab Saudi yang. Sedangkan Ake kehilangan sebagian uang muka. Tadinya sih saya mau terus aja nggak usah di-cancel gitu ya, nanti kalau tergantung situasi aja gitu. Tapi karena suami khawatir, jadi suami bilang cancel aja. Jadi saya waktu itu ya udah dipotong $500. Di Amerika pengurusan haji dan umroh sepenuhnya dilakukan agen swasta. Negara ini pun tak dikenai kuota haji karena relatif sedikitnya jumlah jamaah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Masih dari berita mancanegara pemirsa dan terkait dengan COVID-19, yaitu kompetisi untuk mengembangkan vaksin bagi pandemi COVID-19 makin gencar. Negara mendesak ilmuwan dan perusahaan farmasi untuk segera memperkebal ketahanan tubuh manusia akan virus corona. Namun mereka juga didesak nih agar tidak gegabah dan tetap menjalankan protokol pengujian yang aman. Seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Uji klinis vaksin COVID-19 terbesar di dunia sedang dilakukan di Amerika Serikat. 30.000 relawan dari berbagai latar belakang ambil bagian dari proses pengujian klinis vaksin virus corona. To be part of,
hopefully finding a vaccine for it is huge. You know, there's anybody in your family can be affected by it. There's, you know, everyone in my family is medical. My husband is a police officer, so we're all on the front lines and can be easily affected by it. So doing our part to eradicate it is very important to me. Saat ini ada 6 vaksin yang masuk dalam fase ketiga, yakni fase terakhir dari proses pengujian. Pada fase ini, vaksin diujikan ke ribuan relawan dengan acak antara vaksin dan placebo. These vaccines have been fast-tracked, so it is a shorter time frame than would be for a regular vaccine, but we still need to make sure that the vaccine is going to be safe and effective. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan AS atau FDA mengharapkan keefektifan vaksin mencapai angka 50%. Vaksin influenza biasanya memiliki tingkat efektivitas antara 30 hingga 60%. Kongres AS menggelontorkan $10 miliar Amerika kepada Operation Warp Speed untuk percepatan penelitian dan produksi obat serta vaksin COVID-19. Instead of the usual sequence of vaccine development, testing, and trials, followed by production, our strategy is to conduct these phases simultaneously, so everything goes at one time. AS juga menyetujui kontrak bernilai miliaran dolar AS agar perusahaan farmasi memproduksi vaksin bagi negaranya. Percepatan pengembangan vaksin virus corona ini memang tidak seperti lazimnya. Biasanya dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa ditemukan vaksin yang efektif dan dengan efek samping yang minimal. Untuk sementara, pengujian klinis menunjukkan hasil yang menjanjikan. Vaksin yang disuntikkan berhasil membentuk imunitas tubuh relawan dengan efek samping minimal seperti demam rendah dan nyeri pada bekas suntikan. Namun para relawan tetap dianjurkan untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol keamanan diri COVID-19. Fase uji klinis adalah fase kritis yang melibatkan ribuan orang dan untuk validasi data. Untuk itu, penting adanya keberagaman latar belakang relawan. It shouldn't just be tested on healthy young white males. We've got to see how it works, see what side effects it produces in a wide variety of people, including the very old. They really should be designed to recruit subjects from all walks of society. Ada banyak aturan penting yang harus diperhatikan dalam pengujian klinis, termasuk pemahaman bahwa uji klinis bukan jaminan vaksin akan pasti berhasil. People have to be told what they're going to get, what's going to be done to them, what the risks are, what the possible benefits are, what the alternatives are, and they need to be presented with this material in very clear language. Data uji klinis ini yang nantinya akan jadi acuan untuk mempertimbangkan efektivitas vaksin sebelum masuk tahap produksi massal. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kembali lagi di Selamat Pagi Sultra pemirsa, untuk Anda untuk di pagi hari ini mungkin bukan hanya sarapan pagi yang dilakukan tapi juga melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, contohnya bisa bernafas. Oh, itu harus ya. Itu bukan hanya sekedar bermanfaat pemirsa, tapi itu adalah sesuatu yang otomatis kita lakukan seperti itu ya. Oke, dan pastinya juga untuk pemirsa semuanya yang mungkin baru saja tiba di rumah, mungkin habis dari suatu tempat gitu ya, olahraga pagi gitu kan, atau mungkin habis nganterin apa gitu kan ya, baru sampai rumah lagi. Jangan lupa nih untuk selalu menyaksikan kita juga ya. Dan mungkin juga ada pemirsa yang sementara di jalan lagi mencari sarapan pagi. Oh iya, betul. Iya kan, karena emang di Kendari untuk kuliner sendiri ini memang sangat banyak sekali juara pilihannya. Ya. Sayang kalau nggak dinikmati semuanya, biar ada cerita ketika ketemu orang baru. Oke, jadi gitu misalnya ya, ditanya, biasanya kan kalau ada orang baru kayak gitu ya. Ini kalau misalnya di Kendari makanan yang recommended itu di mana ya untuk sarapan? Oh, kita udah langsung tahu di sini aja. Iya. Gitu. Atau mungkin tiba-tiba merekomendasi, oh iya kita tahu. Itu tuh kalau nasi tumpeng untuk sarapan pagi ada di sini. Iya, wah tumpengan ya pagi-pagi ya. Kalau nasi kuning mungkin masih masuk akal, tapi kalau tumpengan pagi-pagi, wow itu ya. Di keluarga saya kadang-kadang tumpengan sama kambing guling malah. Ya tiap pagi tuh orang tua dan semua keluarga udah gimana caranya harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan itu. Itu bangun jam berapa, Pak? Kayaknya ketidur ya. Gila, itu panjang banget ya. Oke. Tapi pemirsa semuanya di pagi hari ini kita yakin sekali juga kalau Anda ini sama gembiranya, sama senangnya. Karena besok akan menyambut hari Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi untuk Anda segala yang sementara menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari esok,
Semoga semuanya tetap terjaga aman. Jangan sampai ada hal yang membuat mungkin tubuh Anda jatuh, tiba-tiba lecet gitu. Betul. Aduh, kesenggol. Jadi sengsolan gitu ya. Gak bisa dong besok ikutan ya. Dan seperti yang Jihan bilang juga tadi, kalau Anda memang termasuk daerahnya zona merah dan diharuskan untuk beribadah di rumah, itu bukan halangan untuk tetap melanjutkan ibadah di manapun, di rumah ataupun mungkin di masjid ataupun mungkin di tempat yang direkomendasikan oleh pemerintah, sama ya. Oke. Yang penting dilakukan pemirsa. Betul sekali ya. Jadi kalau misal aku nggak tahu tata caranya, aku nggak ngerti caranya gimana, di searching aja sekarang udah mudah gitu ya. Dan biasanya juga pemerintah juga sudah mengeluarkan cara-caranya begitu kan ya. Jadi semua tinggal dicari dan dilaksanakan saja ya. Itu kalau bertanya, tapi aku nggak tahu, di googling dong. Kayaknya mukanya Itu kamu kalau- udah itu langsung berubah kayak kenceng gitu ya. udah kesel gitu ya. Karena zaman sekarang gampang Jihan, bisa menikmati apapun, konten apapun tuh yang penting ada smartphone, ada jaringan internet tuh gampang, sama dengan acara kita di Selamat Pagi Sultra, mau disambungin mungkin di platform lain, Betul. di smartphone gitu. Yang penting kamu bisa menyaksikan, dan kita ingatin lagi, Selamat Pagi Sultra memang setia sekali setiap pembawa acaranya. Itu hadirnya setiap jam 8 pagi menyambut Anda sebelum bangun pagi ini udah mulai Selamat Pagi Sultra. Gimana caranya? Kita persiapan semuanya sampai kayak dream, apa sih namanya? Apa sih? Ada fireworknya fireworks gitu gitu ya, ya. Meriah untuk dong ya menyiapkan, kita ya. meriah banget Meriah setiap sekali, paginya. oke. Pokoknya kita usahakan gimana caranya setiap pagi pemirsa semuanya punya motivasi, punya harapan hidup. Emang nggak punya harapan hidup selama Harus ini? ada dong, harus ada dong ya. Dan pastinya juga seperti yang Imo tadi bilang, bisa nonton di mana aja. Yang dari Kendari nonton, di luar Kendari nonton, luar Indonesia nonton, bisa pokoknya semuanya Iya. ya. Walaupun Oke. mungkin kita nggak kayak apa sih namanya, nggak seheboh yang harus kayang apa nggak semuanya. nggak perlu. Tapi informasi kita yang saya sebut kata itu lewat. Oke. Lewat pokoknya. Lewat aja gitu, nggak ngefek gitu ya, enggak dong ya pasti. Baik pemirsa, kita ingatin lagi untuk selalu menyaksikan Selamat Pagi Sultra di Meg.tv atau di YouTube channel kita di Media Kendari. Itu bisa disaksikan setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Oke, dan kalau misalnya, jadi kemarin tuh banyak yang nanya Imo gitu ya, kalau misalnya aku ketinggalan jam 8 pagi nggak bisa nonton, itu kayak gimana gitu kan ya. Hey, jangan sedih, apa gunanya YouTube channel kita ya. Itulah kan? namanya jejak digital. Betul sekali, tenang aja. Jadi bisa nonton live di YouTube, bisa juga nanti rerunnya juga bisa ditonton di situ. Betul sekali. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan Selamat Pagi Sultra untuk di pagi hari ini. Kita ingatin juga selamat menikmati hari ini. Selamat bersenang-senang bersama dengan keluarga untuk Anda mungkin yang sementara berkumpul dengan keluarga untuk merayakan Idul Kurban besok. Yes. Ya, dipersiapkan segala sesuatunya mulai dari sekarang. Dilihat-lihat lagi kira-kira ini kurang apa bumbunya. Sirupnya kurang... jangan lupa ya. Iya. Itu biasanya suka lupa tuh Pak ya. Sirupnya mungkin, atau ya udah jangan, kita ingetin nih biasanya kalau lagi Idul Adha kayak gitu kolesterol suka naik gitu ya. Jadi mungkin jangan berlebihan, apalagi kalau misalnya memang sudah ada. Betul. Ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu memang gak baik pemirsa ya. Oke, tapi kita ucapin juga nih untuk Anda mungkin yang memang diharuskan tetap Idul Adha di tempat kerja, bukan tempat kerja sih. Mungkin untuk Anda mungkin yang dari punya kampung tapi sekarang ada di Kendari nih contohnya gitu ya. Nggak bisa pulang karena memang nggak boleh gitu ya. Sama aja sebenarnya rasanya, hanya mungkin vibes-nya aja yang lumayan berbeda. Sedikit berbeda. Tapi kambing di kampung dan kambing di kota itu beda-beda tipis pemirsa rasanya. Tetap sama gitu ya, kakinya 4 juga gitu. Ayam ya. kampung dengan ayam kota ya sama rasanya. Sama ya. Sama Oke. gitu Kamu ya. kayaknya berpengalaman sekali ya kalau untuk yang makan makanan seperti itu ya. Kalau ayam reviewnya lumayan sih. Oh wow. Iya. Oke, aku nggak bisa berkata apa-apa pemirsa pagi hari ini ya. Baiklah untuk pemirsa semuanya, sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan kita, juga terus untuk teman-teman semua sini yang kru yang sudah bertugas ya. Terima Di kasih. Selamat Pagi Sultra, terima kasih banyak. Terus juga untuk pemirsa selamat Idul Adha pastinya. Oke, akhirnya kita berdua pamit ya, langsung dari ruang kaca Anda semua di kaca masing-masing ya. Siapa tahu ada kaca nako kita. Masih belum terbiasa kamu ya. Oke pemirsa, saya Imo Imran. Saya Jihan Benazir. Mengucapkan selamat Idul Adha untuk seluruh umat muslim yang merayakan Idul Adha besok. Yes, ya, dan semoga juga, semuanya sehat-sehat. Betul, terus juga selamat berlibur pastinya. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa. Selamat Idul Adha pemirsa semuanya. Maaf-maafan yuk. Bye. Maaf-maafan. Jangan Emang kayak deket-deketan. gitu ya? Jangan deket-deketan. Bye pemirsa. Terima kasih.